Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Hidayati Sugiyat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Hidayati Sugiyat Sidoarjo yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini khususnya adalah diawali dengan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita dan langkah kaki kita untuk menunaikan ibadah di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Hidayati Sugiyat, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan melanjutkan pembahasan kita seperti biasa. Kajian kita di Rabu pekan yang ketiga, pembahasannya adalah kitab atau buku yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala, yaitu buku yang berjudul Syarah Rukun Islam, seperti yang ada di tangan saya ini. Syarah Rukun Islam, penjelas dari Rukun Islam, yang diterbitkan oleh Media Tarbiyah. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari 5 rukun Islam yang diawali dengan membaca 2 kalimat syahadat,
sampai yang kelima, yaitu haji ke Baitullah jika mampu, maka kita masih berada di rukun Islam yang pertama, yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Itu pun kita masih berada pada syahadat yang pertama, yang disebut dengan syahadatut tauhid, yaitu ucapan lafaz asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah. Adapun syahadat yang kedua, lafaz yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, belum sama sekali kita sentuh. Malam hari ini kita akan membahas lanjutan Bapak Ibu sekalian dari pembahasan lafaz syahadat yang pertama. Menurut catatan saya, pada bulan yang lalu kita telah menuntaskan, yaitu tentang makna kalimat la ilaha illallah, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan keutamaan-keutamaannya. Itu sudah kami sampaikan bulan yang lalu tuntas. Apa itu rukun la ilaha illallah, apa syaratnya kalimat la ilaha illallah, apa makna kalimat la ilaha illallah yang benar, dan apa makna kalimat la ilaha illallah yang salah, dan juga termasuk keutamaan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tuntas. Adapun pada malam hari ini kita akan mencoba meningkatkan topik kita masih di kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Adapun babnya adalah bab tentang mengenal tauhid rububiyah, mengenal tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Jadi pada malam hari ini kita khusus membahas tentang mengenal 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar materi kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, maka materi tentang mengenal tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat saya bagi menjadi 5 pembahasan. Ada 5 hal yang akan kami sampaikan malam hari ini terkait tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Apa itu? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang pertama yang akan kami sampaikan adalah makna tauhid. Apa sih tauhid itu? Apa ada perbedaannya dengan akidah? Apa bedanya akidah dengan tauhid? Nanti saya akan sampaikan secara panjang lebar terkait dengan masalah ini. Makna definisi tauhid dan perbedaannya dengan akidah. Sebab kita sering mendengar ada akidah, ada tauhid. Kok beda ya? Itu akidah apa lagi, tauhid itu apa juga? Nah, nanti akan kami sampaikan. Kita urut saja satu persatu Bapak Ibu, supaya enak belajarnya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya akan tingkatkan lagi pembicaraan yang kedua, yaitu pembagian tauhid dalam Al-Quran. Tauhid itu dibagi menjadi berapa macam? Dalilnya ada di mana? Apakah tauhid ini pembagiannya nanti itu adalah pembagian yang bid'ah, atau memang sudah ada dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, makanya nanti akan kami sampaikan pembagian tauhid. Sebab masih banyak di sana sini suara-suara miring membagi tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sama kalau begitu dengan trinitas.
Tuhan itu 3 kalau begitu. Nggak perlu dibagi-bagi. Nah, nanti kita akan lihat. Yang membagi itu memang istilah pembagian itu istilah yang baru dalam agama, atau memang di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, ini sudah ada dan Nabi yang membaginya. Maka nanti akan kami sampaikan itu ya, materi nomor 2, pembagian tauhid dalam Al-Quran. Baik, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, materi yang ketiga yaitu soal jawab. Makanya nanti Bapak Ibu akan saya berikan soal, saya tes. Nanti kira-kira ayat-ayat yang saya tunjukkan nanti itu di dalam ayat itu masuk kategori tauhid yang mana? Setelah panjenengan paham, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Itu panjenengan nanti bisa paham. Ini masuk tauhid yang mana, ini masuk tauhid yang mana, ini masuk tauhid yang mana. Nah, nanti ada soal jawab terkait dengan 3 jenis tauhid yang ada di dalam Al-Quran. Nanti soal-soalnya akan kami berikan Bapak Ibu. Jadi supaya kajian kita ini tidak monoton, hidup ya. Baik, yang keempat Bapak Ibu, yang keempat adalah yaitu isi Al-Quran semuanya adalah tentang tauhid. Saya ulang, isi Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.300 sekian ayat. Kita tidak bahas itu, kurang lebih sekitar itu, 6.000 sekian ayat. Isinya adalah tentang tauhid. Dan nanti akan saya tunjukkan bukti-buktinya kalau isi Al-Quran itu adalah tentang tauhid, mentauhidkan Allah. Dan yang terakhir, materi yang kelima, kalau memang waktunya cukup Bapak Ibu, yang kelima adalah keutamaan yang kita dapatkan jika kita mentauhidkan Allah. Jadi apa keutamaan fadilah yang kita dapatkan kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan bahas saja, karena memang mengingat waktunya, yaitu yang pertama. Masih ingat yang pertama tadi apa yang akan kami sampaikan? Makna tauhid, definisi tauhid. Apa itu tauhid? Apa itu makna tauhid? Dan apa bedanya dengan akidah? Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kata para alim ulama, ya, tidak perlu dicatat, tidak mengapa, yang penting dipahami ya. Atau mungkin nanti kalau memang materinya tuntas seperti biasa, materi ini akan kami share ke takmir Masjid Hidayati Sugiyat, yaitu melalui file bentuk PDF ya, secara lengkap kalau tuntas. Kalau tuntas. Kalau belum tuntas ya tidak bisa kami share materinya ya. Baik. Jadi yang pertama adalah makna tauhid. Kata para alim ulama, secara bahasa, secara etimologi, tauhid itu bersumber dari kata wahada. Wahada. Sehingga jika dikatakan yaitu wahada syai', artinya adalah menjadikan sesuatu itu satu. Wahada itu satu. Berarti tauhid secara bahasa artinya esa, tunggal, satu. Itu. Menurut definisi terminologi, pengertian secara istilah syar'i, tauhid itu artinya adalah mengesakan Allah, tidak menduakan Allah. Saya ulang. Tauhid itu artinya mengesakan Allah dalam segala sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Baik itu dalam masalah penciptaan, dalam masalah ibadah, dalam masalah sifat, hanya Allah saja. Baik dalam masalah rububiyah
masalah uluhiyah, masalah asma wa sifat, mengesahkan Allah dalam segala sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Nanti akan lebih jelas dengan contoh-contoh dalil-dalilnya. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan bapak ibu, kata tauhid ini sudah Nabi sebutkan ketika Nabi masih hidup. Jadi istilah tauhid, mengesahkan Allah, itu sudah Nabi sebutkan. Contoh, saya akan tunjukkan dalil Rasul mengatakan, yaitu kata-kata mentauhidkan Allah. Di mana itu dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari. Saya tidak bawa ini Bukharinya, yang nomor asli. Kalau mau dibantu yang sudah di-download bisa. Di nomor 7372. 7372. Ya, Bukhari ya. Baik, saya akan bacakan. Dalilnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dia berkata, ada Pak? Nggak ada ya? Kita pakai yang ini saja. Saya minta tolong dibacakan saja. Nomor atas ya, saya akan tunjukkan. Yaitu nomornya Bapak Ibu sekalian 7372 di dalam Sahih Bukhari. Ya, nomor atasnya 6824. Beda penomoran. Nomor aslinya 7372. Tetapi kalau kita mendownload itu terkadang beda penomoran. Baik, silakan bisa dibaca dari yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu an, tatkala Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ke negeri Yaman. Kita dengarkan. Silakan Pak Didi. Dari Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Saifi, ia mendengar Abu Ma'bad mantan budak Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata. Ya, silakan. Dikala Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Stop. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ke negeri Yaman. Bapak Ibu harus tahu siapa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ini. Mu'adz bin Jabal ini Bapak Ibu sekalian, beliau ini wafat usia muda. Wafatnya usia 33 tahun. Da'inya Rasul yang diutus ke luar negeri. Satu-satunya hasil didikan Rasul, satu-satunya murid Rasulullah yang diutus untuk berdakwah ke luar negeri bukan Abu Bakar. Meskipun Abu Bakar senior radhiyallahu an, bukan Umar radhiyallahu an, bukan Utsman, bukan Ali radhiyallahu anhuma, dan bukan sahabat-sahabat Nabi yang senior, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Beliau diutus oleh Nabi ke negeri Yaman untuk mendakwai ahlul kitab. Silakan lanjutkan. Nabi berpesan, wahai Mu'adz, engkau mendatangi kaum ahli kitab. Baik, Bapak Ibu sekalian, engkau akan mendatangi ahlul kitab yang ada di negeri Yaman. Mungkin Bapak Ibu di sini bertanya, Ustadz, yang disebut dengan ahli kitab ini siapa sih Ustadz? Ahli kitab ini Bapak Ibu ya Yahudi dan Nasrani. Karena mereka mendapatkan kitab samawi, kitab dari langit. Sedangkan selain Yahudi dan Nasrani, maka mereka bukan ahlul kitab. Hindu, Buddha, ini mereka tidak punya kitab dari langit. Kitab mereka buatan para dewa. Weda, Tripitaka, ini bukan kitab yang Allah turunkan dari langit. Itu ya. Termasuk Konghucu punya kitab namanya Tao Te Ching. Termasuk aliran kepercayaan Tuhan yang Maha Esa punya kitab namanya Serat Centani, Hidayat Jati, atau nama lainnya Darmo Gandul. Nah, itu kitabnya aliran kepercayaan. Itu bukan kitab samawi. Mereka bukan ahlul kitab. Termasuk Majusi, mereka punya kitab namanya Zen Avesta. Mereka bukan ahlul kitab. Nah, jadi ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Ustadz, kitabnya kan sudah dirubah, apa tetap disebut ahlul kitab? Ya,
Makanya Nabi pernah mengatakan dalam riwayat Bukhari, apa kata Nabi? Kalau kau bertemu dengan mereka, ahlul kitab, ini riwayat yang lain ya, dan mereka menyampaikan isi kitabnya, contohnya panjenengan kalau ketemu orang Nasrani, Bapak Ibu kalau ketemu dengan orang-orang Nasrani, lalu kemudian mereka dikit-dikit menyampaikan kepada kita menurut kitab Lukas, menurut Matius, menurut perjanjian lama, perjanjian baru, itu katanya Rasul. Dalam hadis riwayat Bukhari, kata Nabi, jangan dibenarkan dan jangan ditolak, jangan disalah, diem. Jangan dibenarkan dan jangan ditolak, diem. Terus sikap kita apa? Ucapkan kepada mereka, aku beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada kami, dan aku juga beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada kalian. Selesai. Itu yang harus kita ucapkan kepada mereka. Nggak usah dibantah, nggak usah debat kusir, terus ngadakan debat antara Muslim sama Nasrani, gontok-gontokan masalah kitab Quran sama, nggak usah. Nggak usah. Karena sikap kita, kata Nabi, kalau mereka membicarakan kitabnya, diem. Dan jangan dibenarkan dan jangan didustakan. Kenapa kok jangan dibenarkan? Karena kitab mereka sudah diintervensi. Dan jangan didustakan, tidak semuanya diintervensi, masih ada yang original. Sehingga jangan didustakan, jangan dibenarkan, diem. Dan ucapkan, harus kita ucapkan, aku beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada aku, kepada kami, yaitu Al-Quran. Dan aku juga beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada kalian, Taurat dan Injil. Selesai. Itu aja. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Terus disebut ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, itu karena mereka dapat kitabnya langsung satu gepok, satu kitab. Jadi Taurat dan Injil itu Bapak Ibu turun. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, itu turun dari langit satu buku langsung, sak gepok, turun langsung, brek, Injil, brek, langsung. Makanya ahlul kitab. Itu. Sedangkan kita turunnya nggak langsung, tetapi berangsur-angsur selama 23 tahun. Makanya Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kata para alim ulama, Yahudi dan Nasrani itu mereka adalah umat yang pembaca. Ya, makanya mereka ahli baca. Sedangkan kita umat Rasulullah itu bukan umat pembaca, tetapi umat penghafal. Saya tanya kepada panjenengan, mana yang lebih canggih, membaca atau menghafal? Karena turunnya adalah berangsur-angsur. Kenapa kok 23 tahun turunnya Al-Quran? Baru, jadi nggak langsung satu gepok, enggak. Jadi turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, itu adalah pada saat satu gepok. Memang betul, satu gepok di Baitul Izzah. Baitul Izzah ini adalah Ka'bah bagi penduduk langit yang pertama. Setiap langit ada Ka'bahnya. Dan Ka'bah untuk penduduk langit ketujuh namanya Baitul Ma'mur. Sedangkan langit pertama Baitul Izzah. Langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, wallahu a'lam wa bishawab, tidak ada keterangan dalam hadis. Yang ada adalah langit pertama dan langit ketujuh. Sedangkan Ka'bah kita di dunia namanya Baitullah yang ada di Mekah itu. Sedangkan langit pertama Baitul Izzah, langit ketujuh Baitul Ma'mur. Terus Ustaz, letaknya di mana? Kata para alim ulama, letaknya Ka'bah ini adalah segaris lurus vertikal dengan Ka'bah yang ada di Mekah, lurus ke atas. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, terus sampai terakhir langit ketujuh, lurus. Itu semua ada Ka'bahnya. Baik, kembali ke materi kita. Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Memang betul 30 juz, satu gepok. Turun 114 surat. Begitu turunnya ke Rasulullah sesuai kejadiannya. Berangsur-angsur, surat ini turun, surat ini, ayat ini dulu turun,
surat ini seperti kejadian kematiannya Abu Thalib, paman Nabi. Turun At-Taubah 113 gara-gara Nabi mau mendoakan Abu Thalib, pamannya yang mati dalam keadaan kafir, mau didoakan ampunan, maka Allah menegur. Turun At-Taubah 113. Tentang Homer turun ayatnya, berangsur-angsur. Kenapa? Supaya umat Islam bisa menghafal. Makanya berangsur-angsur 23 tahun. Berarti kalau gitu Ustadz, umat Islam ini lebih canggih daripada Kristen sama Yahudi. Ya iyalah. Kenapa? Mereka umat pembaca, turunnya langsung satu gepok. Sedangkan kita umat penghafal. Tapi sayang umatnya gak apal-apal. Bapak Ibu sekalian, kita ini umat penghafal, bukan umat pembaca. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu harus tahu, setiap ayat di dalam Al-Quran yang selalu membahas ahli kitab, itu selalu konotasinya mesti celaan, mesti dicela. Semua ayat Quran. Ana ulang ya, semua isi ayat Al-Quran yang di dalamnya berisi tentang ahli kitab, Yahudi, Nasrani, selalu ujung-ujungnya adalah celaan. Allah yang mencela mereka. Selesai. Mereka dikafirkan oleh Allah. Mereka dikatakan oleh Allah yaitu orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang sesat. Semuanya celaan. Tapi ketika Allah menyebut muslimin, mukminin, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Nih, saya potong dulu Pak Didi. Saya potong dulu, Bukharinya saya potong dulu. Saya tunjukkan bukti kepada panjenengan. Setiap Allah menyebutkan tentang ahlul kitab, mesti konotasinya hinaan, celaan. Coba dibuka surat nomor 3, ayatnya ayat 71. Hari ini lebih banyak ayat Quran yang kita baca ya. Hari ini lebih banyak. Surat nomor 3, ayatnya ayat 71. Kita dengarkan. Ya ahlal kitabi. Ya kan? Ya ahlal kitabi lima talbisuna. Ya itu ya. Lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Silakan. Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dan yang batil? Hai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, kenapa kamu campur aduk antara yang hak sama yang batil? Ujung-ujungnya adalah celaan. Karena mereka suka mencampur baurkan, mencampur aduk yang benar sama yang salah. Ya, terus lanjut. Dan menyembunyikan kebenaran. Kenapa kamu kok menyembunyikan kebenaran? Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran tentang Al-Quran. Jadi sebenarnya kitab-kitab mereka ini, Bapak Ibu sekalian, gak ada fungsinya. Kenapa? Karena sudah ada Al-Quran. Al-Quran itu kitab terakhir, kitab penyempurna. Sehingga ada artinya itu. Injil, Taurat, gak ada artinya. Ya. Bahkan pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an mendatangi Nabi sambil membawa Taurat. Umar bin Khattab radhiyallahu an mendatangi Nabi sambil bawa Taurat. Itu kata Nabi dengan nada sedikit marah. Apa kata Nabi? Wahai Umar, andai kata seluruh Rasul Ulul Azmi, Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Disingkat minim, MINIM. Nah, gitu aja. Minim. 5 Rasul. Muhammad minim ya, MINIM. Muhammad, Isa, Nuh, Ibrahim, Musa. Itu aja lah supaya gampang ngapalkannya. Kata Rasul, andai kata Rasul Ulul Azmi itu hidup di zamanku, berarti kalau hidup di zamanku sisa 4. Ibrahim, mohon maaf kita urut dari atas. Nuh, Ibrahim, Isa, Musa, Isa. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Andai kata 4 orang ini hidup di zamanku, niscaya mereka semua wajib mengikuti syariat yang aku bawa. Nggak ada manfaatnya itu Taurat.
Nggak ada. Nggak ada manfaatnya itu Injil. Karena sudah ada Al-Quran. Kitab penyempurna dari seluruh kitab yang ada. Makanya Bapak Ibu sekalian, teruskan lanjut. Kenapa kalian menyembunyikan kebenaran? Terus kemudian, padahal kamu mengetahuinya. Padahal kalian tahu itu. Kita lanjutkan lagi, tambahkan lagi Pak Didi. Suratnya surat 3 tetap ayatnya 98. Surat Ali Imran ayat 98 dan 99. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Silakan. Katakanlah Muhammad, ya, hai ahli kitab. Lihat, konotasinya mesti celaan. Teruskan. Mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah? Kenapa kau ingkari ayat-ayat Allah? Terus. Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Semua ayat berbicara tentang ahli kitab, konotasinya celaan, hinaan. Nah, ini ya. Sedangkan kita bukan ahli kitab. Kita ini adalah yaitu kaum muslimin, kaum mukminin. Dan Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada kita tidak langsung 30 juz, tapi berangsur-angsur. Terus tambahkan lagi 99. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna. Silakan. Katakanlah Muhammad, lima tasudduna. Silakan. Hai ahli kitab, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kenapa kamu menghalang-halangi yaitu orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Terus kamu menghendaki menjadi bengkok. Kamu menghendakinya jalan Allah itu bengkok. Terus padahal kamu menyaksikan. Terus Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Masih banyak Bapak Ibu, panjang ini, nanti waktunya habis. Intinya adalah bahwasanya kaum muslimin ini lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang Bapak Ibu kembali ke tadi Pak Didi, Sahih Bukhari, yang Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Kata Nabi, kau akan menemui orang-orang ahlul kitab. Silakan. Maka jadikanlah materi dakwah pertama-tama yang engkau sampaikan. Ulang lagi. Maka ulang lagi dari depan tadi. Engkau, yaitu, silakan. Dikala Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, ya, Nabi berpesan, ya, wahai Mu'adz, ya, engkau mendatangi kaum ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadati alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuwahidullah. Nah itu, ila ayyuwahidu, yuwahidu, mentauhidkan Allah. Silakan. Maka jadikanlah materi dakwah pertama-tama yang engkau sampaikan adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi istilah tauhid itu sudah disebut sama Nabi. Bukan istilah bid'ah itu. Bukan. Nabi yang menyebut. Pertama-tama ajarkan kepada mereka, jangan diajari sholat. Jangan. Tapi ajarkan mereka mentauhidkan Allah. Kalau mereka pondasinya sudah kuat, tauhidnya sudah kokoh. Lanjut Pak Didi. Jika mereka telah sadar terhadap hal ini, ya, beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan 5 sholat kepada mereka dalam sehari semalam. Baru ajarkan sholat. Makanya materi kita di Masjid Hidayati Sugiat berbulan-bulan, mulai awal sampai sekarang, nggak kelar-kelar membahas 2 kalimat syahadat. Karena memang ini penting, pondasi. Kalau sudah mapan, kokoh, baru ajarkan sholat. Terus lanjut. Jika mereka telah sholat, kalau mereka sudah sholat, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan zakat harta mereka. Nah, keluarkan zakat wajib bagi mereka, sampaikan. Terus yang diambil dari yang kaya. Nah, diambil dari orang-orang kaya. Terus dan diberikan kepada yang miskin. Terus dan jika mereka telah mengikrarkan yang demikian, ya, ambillah harta mereka dan jagalah harta mereka yang kesemuanya harus dijaga kehormatannya. Kemudian selesai ya. Terus di mana puasa sama hajinya? Kok tidak disebut? Karena saat itu belum turun syariat Ramadan, saum Ramadan dan ibadah haji. Sehingga Nabi menyebutkannya sampai zakat.
Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yaitu bahwasannya istilah tauhid berarti istilah yang sudah Nabi sebutkan. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam sejarah, contoh hajinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ritual hajinya Rasul semuanya mengandung unsur mentauhidkan Allah. Semuanya. Bapak Ibu mungkin perlu tahu, Nabi itu haji sekali seumur hidup. Lah umrohnya 4 kali. Loh, berarti Nabi itu umroh dulu baru haji. Iya. Makanya kalau ada orang sekarang, yaitu dia berangkat umroh dulu, hajinya belakangan, gak apa-apa, boleh. Karena memang Nabi itu umrohnya 4 kali, ya, dan hajinya sekali seumur hidup. Nabi tidak haji 2 kali, sekali seumur hidup. Baik. Ternyata, saya lanjutkan ini ceritanya. Ternyata ketika Nabi menunaikan ibadah haji, semua ritual haji yang Nabi lakukan dari awal sampai akhir, semua isinya adalah mentauhidkan Allah. Contohnya Ustadz, contoh. Dari awal ya, dari awal. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan manasik haji yang diajari sama pembimbingnya, insya Allah panjenengan tahulah hal-hal seperti ini. Contoh. Bahwasanya Nabi ketika beliau akan melaksanakan haji, beliau membaca niat haji. Bapak Ibu tahu niat haji yang Nabi baca? Mohon maaf, saya akan bacakan niat haji yang Nabi ajarkan. Yang saya tahu niat ini tidak ada atau tidak kita temukan di buku haji yang dibagikan oleh Departemen Agama, yang dikalungkan di leher itu. Nggak ada. Kalau yang dibagikan sama Depak itu cuman labbaika Allahumma hajjan. Selesai itu. Tapi kalau kita merujuk ke dalil yang sahih, yang lengkap, Nabi ketika haji niatnya itu begini, yang dibaca sama Nabi. Ini bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Jadi Nabi itu ketika haji niatnya baca begini, labbaika Allahumma hajjan, Allahumma hadihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Apa itu artinya? Labbaika, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaika Allahumma hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan haji. Allahumma, ya Allah, Allahumma hadihi hajjatun, hajiku ini ya Allah, la riya'a fiha wala sum'ah, di dalamnya tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Ya Allah, aku penuhi panggilan haji, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan haji. Hajiku ini ya Allah tidak ada riya. Apa itu riya? Ibadah kepingin dilihat orang. Dan tidak ada sum'ah, ibadah kepingin didengarkan orang amalannya. Coba Bapak Ibu tahu, bukankah riya dan sum'ah itu termasuk syirik kecil? Betul atau tidak? Bukankah riya itu termasuk syirik kecil? Bukankah syirik itu lawan katanya adalah yaitu tauhid? Lawannya tauhid itu adalah syirik. Berarti ini menunjukkan kepada kita ibadah hajinya Rasul mengajarkan kepada kita tauhid. Gara-gara jamaah haji kita nggak tahu masalah niat yang satu ini, ya kita lihat itu mau berangkat haji, maaf ya, ngadakan syukuran, betul ya? Tuh lihat, syukuran itu sebenarnya pulang haji, itu syukuran, itu yang benar. Ini mau berangkat syukuran. Satu, kadang-kadang ketika syukuran di undangannya itu sudah ditulis di belakang namanya CH. Apa CH itu? Calon haji. Sudah ada. Ya, nanti kalau sudah haji, CH-nya berubah, dipindah ke depan. H titik baru namanya. Apa itu H titik itu?
Haji siapa? Saya belum pernah baca di hadis ada Haji Abu Bakar, ada Haji Umar bin Khattab, ada Haji Utsman bin Affan, Haji Ali bin Abi Thalib, Haji Ibnu Abbas, Haji Ibnu Umar. La, tidak ada. Orang yang seperti ini dia cantumkan, berarti di dalam hajinya bercampur riya, berarti hajinya bercampur syirik kecil. Itu masih nama, itu masih nama. Belum yang begini, belum ini, yang seperti ini. Tawaf, lagi tawaf. Crack. Selfie. Lalu dikirim di grup, di status, ya. Itu. Ya, lagi sa'i, ya, langsung kemudian difoto, lagi menghadap yaitu di Masjidil Haram, difoto, dikirimkan di status supaya orang tahu kalau dia pergi haji atau pergi umrah. Riya termasuk syirik kecil. Dan ini yang paling ditakutkan oleh Nabi daripada Dajjal. Nabi kan mengatakan kepada para sahabat, coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nah ini betul, jilidnya jilid 1. Tolong dibuka jilid 1, hadis nomor 30. 33. Hadis nomor 33. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 33. Coba Mbak sini. Maaf. Ya. Dari, ya betul. Sebentar. 30 aja, 30. Kita lihat 30. 33 sama. Kita baca yang nomor 30. Silakan. Ayo. Dari Rubai bin Abdurrahman, ya, bin Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dari bapaknya, ya, dari kakeknya, dia berkata, silakan. Rasulullah SAW mendatangi kami. Ya. Sedangkan kami pada saat itu sedang membicarakan Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, Nabi mendatangi para sahabat. Sedangkan para sahabat lagi berbincang-bincang masalah Dajjal. Terus. Maka beliau bersabda, silakan. Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian dari Al-Masih Al-Dajjal? Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang paling aku khawatirkan daripada masalah Dajjal? Aku khawatir umatku terkena itu daripada fitnah Dajjal. Loh, fitnah Dajjal ini besar loh. Besar sekali. Ya, besar sekali. Tetapi ada yang paling Nabi khawatirkan daripada masalah Dajjal. Terus apa itu? Kami menjawab, ya, tentu ya Rasulullah. Tentu kami mau. Apa yang engkau khawatirkan menimpa pada kami daripada Dajjal? Silakan. Beliau bersabda, wong kita saja kalau sholat disuruh berlindung kepada Allah dari Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Berlindung kepada Allah dari fitnah al-masih ad-dajjal. Tapi ada yang lebih Nabi takutkan menimpa umatnya daripada Dajjal. Apa itu Pak Didi? Beliau bersabda, iya, syirik yang samar. Nah, syirkus sarair, syirik yang samar-samar. Apa itu? Yaitu seseorang mendirikan sholat, terus lalu dia memperindah sholatnya. Kenapa? Karena merasa ada orang yang melihat sholatnya. Berarti ria. Sholatnya tidak karena Allah, sholatnya dikhusyuk kan? Karena ada dilihat oleh orang. Sodakohnya diperbesar nilainya karena diumumkan di masjid. Ria, ini syirik. Dan ternyata Nabi, kesimpulannya, dan ternyata Nabi ketika ibadah haji mengajarkan kepada kita tauhid. Karena lawannya tauhid itu syirik. Lawannya tauhid. Nah, ini ya. Terus contoh yang lain, Nabi ketika dari pemondokan, mohon maaf, yaitu Nabi ketika mulai dari ngambil mikot sampai ke Mina, dari mikot sampai ke Mina, ketika haji nih ya, ke Mina itu tanggal berapa Ustaz? Ke Mina itu tanggal 8 Zulhijjah, Bapak Ibu. Itu membaca apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu tahu artinya apa itu? Tauhid itu. Labbaik Allahumma labbaik.
Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaika la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Tidak ada sekutu. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Terus, innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, segala kenikmatan, laka wal mulk, adalah yaitu kerajaan milikmu, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Tauhid lagi. Terus itu beda sama orang Syiah. Orang Syiah kalau haji bukan labbaik Allahumma labbaik, yaitu labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, aku penuhi panggilanmu wahai Husain. Itu orang Syiah. Makanya alhamdulillah orang Syiah nggak boleh masuk ke Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Bahkan mereka punya Ka'bah sendiri, mereka buat Ka'bah sendiri. Nah, itu lebih baik lah, ya, supaya nggak bikin kisruh. Sebab semua kekacauan adalah sumbernya Syiah. Banyak sekali, banyak. Bahkan Hajar Aswad itu pernah dicongkel oleh orang Syiah. Ka'bah itu pernah kehilangan Hajar Aswad 21 tahun. 21 tahun Ka'bah tidak punya Hajar Aswad. Dicongkel oleh orang-orang Iran, orang Syiah. Baru dikembalikan sama pemerintah Iran setelah 21 tahun. Itu pun sudah pecahan-pecahan. Syiah yang ngebom sana ngebom sini. Kejadian terowongan Mina sampai menelan korban jamaah kita. Siapa? Syiah. Karena sudah jelas sudah diatur sama kerajaan Saudi. Alurnya satu jalan itu, one way, satu jalan. Ternyata mereka berbalik arah. Memang sengaja. Makanya kita bersyukur kepada Allah karena mereka tidak yaitu diizinkan. Nah, baik. Jadi intinya Nabi mengajarkan tauhid ketika ibadah haji, mengesahkan Allah. Contoh lagi, contoh. Nabi ketika ibadah haji mengajarkan kepada kita tentang tauhid. Ketika Nabi memasuki kota Mekah, masuk Mekah nih, masuk Mekah untuk menunaikan haji nih, masuk Mekah. Ternyata di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. 360 berhala. Lalu kemudian Nabi SAW sambil memegang sebilah kayu, maka berhala-berhala itu yaitu ditusuk-tusuk oleh Nabi, dihancurkan oleh Nabi satu persatu, dihancurkan sama Nabi, dihancurkan. Ya, sambil membaca ayat. Jadi Nabi ketika menghancurkan 360 berhala itu sambil membaca ayat. Apa ayat yang Nabi baca? Tolong dibuka Quran surat 17. Itu ayat yang Nabi baca itu. Ketika Nabi pertama kali masuk Mekah menunaikan haji, lalu Nabi menghancurkan berhala. Jumlahnya 360. Itu suratnya 17, ayatnya 81. Al-Isra 81. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Silakan. Dan katakanlah Muhammad, ya, yang benar telah datang. Terus. Dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Ya, apa kata Allah? Kebenaran telah datang, yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Nah, itu ya. Jadi Nabi kembali lagi ke kota Mekah sambil membawa yaitu kurang lebih sekitar 10.000 orang sahabat dari Madinah menuju Mekah. Sehingga ketakutan orang-orang Mekah, dianggapnya Nabi balas dendam karena mereka telah mengusir Nabi dari kota Mekah. Jadi Nabi itu diusir. Nabi itu kelahiran Mekah. Jadi kalau ada KTP, KTP-nya Mekah Nabi itu. Iya, penduduk Mekah, lahir Mekah, dia usir. Kenapa? Karena menyelisih tradisi Mekah. Nabi orang Arab, Nabi lahir di Mekah, diusir sama orang Arab, sama penduduknya sendiri, yaitu orang Mekah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yaitu kearifan lokal. Karena tidak sesuai dengan warisan leluhur. Karena tidak sesuai dengan budaya lokal, diusir. Sekarang lagi ngetren nampaknya ya, yang tidak cocok mau diusir. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka dipikirnya Nabi balas dendam. Berarti kalau begitu
yaitu Islam itu menfilter budaya, bukan budaya menfilter Islam. Bukan. Nabi orang Mekah, Nabi orang Arab lahir di Mekah. Ternyata orang Arab Mekah punya budaya, punya kebiasaan. Mereka kalau tawaf sambil telanjang. Mereka kalau tawaf sambil bersiul dan bertepuk tangan sambil telanjang. Itu sama Nabi diingkari, padahal Nabi orang Arab. Diingkari dan Nabi diusir. Nah, berarti kalau begitu Islam itu menfilter budaya, bukan budaya yang menfilter Islam. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, terus dipikirnya Nabi balas dendam. Ternyata Nabi tidak balas dendam. Bahkan Nabi mengakui ketokohan Abu Sofyan dan yang lainnya. Baik. Dan ternyata ada 2.000 orang yang masuk Islam saat itu. Sehingga jumlah kekuatan Nabi bertambah. 10.000 ditambah 2.000 mu'alaf yang dari Mekah masuk Islam saat itu juga. Berarti 12.000 ya pada waktu itu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Terus contoh yang lain. Nabi ketika haji mengajarkan kita tauhid. Contohnya, setelah Nabi tawaf itu berapa putaran? 7 putaran tawaf ya. Setelah Nabi tawaf, maka Nabi sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Sholatnya di belakang makom Ibrahim. Berapa rakaat? 2 rakaat. Bapak Ibu tahu surat yang Nabi baca. Bahkan Nabi mensyariatkan kita kalau setelah tawaf itu sholat 2 rakaat. Bacanya rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Loh, jelas. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Bukankah Al-Kafirun adalah tauhid uluhiyah? Sedangkan surat Al-Ikhlas, Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tauhid asma wa sifat, nama-nama Allah. Berarti Nabi mengajarkan kita tauhid. Semua hajinya Nabi tentang tauhid. Semuanya. Tapi kadang kita nggak paham, ya, apa dibalik proses hajinya Nabi ini. Contoh lagi terakhir banyak sebenarnya ini Bapak Ibu. Contoh, ketika Nabi SAW pada saat lempar jumroh, Jumrotul Aqobah, kan lempar jumroh 3 kali, 3 tempat. Jumrotul Ula, Jumrotul Wusta, Jumrotul Aqobah. Tanggal 10 Zulhijjah kita melempar jumroh. Itu jumroh yang pertama kali kita lempar. Itu yang terakhir, Jumratul Aqobah, yang tempatnya ini dekat sama kota Mekah. Tempatnya dekat sama Mekah, Jumratul Aqobah. Kalau Jumratul Ula jauh sama Mekah. Kalau Aqobah dekat sama Mekah. Baik, bisa ditempuh jalan kaki kalau kuat ya. Dekat itu berapa Ustadz? Ya kurang lebih sekitar 5-7 kilo lah ya. Ya Bapak Ibu sekalian. Baik, yang lainnya jauh. Baik, nah sekarang semuanya dipermudah. Apalagi lantai 2, lantai 3 adalah berlantai-lantai, dipermudah. Apalagi sekarang nggak mungkin ada desakan-desakan, ya gesekan. Kenapa? Sudah dikasih seperti lampu merah gitu ya. Kalau merah lampunya berarti di depan itu kredit, banyak jamaah. Sampai kalau sudah hijau maka baru kita boleh masuk. Itu pun sekarang sudah dibagi-bagi. Indonesia jam sekian sampai jam sekian, Malaysia jam sekian sampai sekian, Eropa sekian sampai sekian. Ada jamnya, enak, nggak campur berdesak-desakan. Nah sekarang, dulu, waduh. Nah ketika lempar jumroh, Bapak Ibu sekarang perhatikan, banyak nggak orang ketika lempar jumroh yang dilemparkan itu bukan batu, banyak. Payung itu dilempar kadang-kadang. Payung. Ya. Sandal dilemparkan. Ya. Itu andai kata. Itu melempar apa sih Ustadz sebenarnya? Melempar syaitan. Itu kalau setannya ngomong, pasti dia akan bicara itu. Sesama syaitan dilarang menyakiti. Ya. Padahal yang kita pakai lempar jumroh itu adalah batu yang besarnya sebesar kotoran kambing. Kecil, tapi sama sekarang pemerintah Saudi, Masya Allah, itu sudah disiapkan sama pemerintah Saudi. Tiap tenda seluruhnya itu disiapkan 2 juta kantong, 2 juta kantong. Untuk 2 juta kantong yang isinya batu. Dan isinya itu lebih dari berapa ya,
Sekali lempar 7 kali 3, 7 dikali 3 berarti 21. 21 dikali 3 hari. Tanggal 11, 12, 13, 21 kali 3, 63. 63 ditambah yang tanggal 10-nya 7, 70. Satu kantong itu 70 batu. Satu kantong. Sama Arab Saudi pemerintah sudah disiapkan. Jadi nggak perlu kita nutuki batu ya. Sudah disiapkan. Masya Allah, luar biasa pelayanannya. Seperti itu. Makan ya enak. Makanya saya sampai heran kalau ada jamaah terus kelaparan itu. Heran saya. Wong makanan ini berlimpah ruah. Bayangkan. Ya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Itu gara-gara kelaparannya itu gara-gara uangnya dientet. Apa uangnya diintit? Untuk makannya jamaah haji tidak disetorkan. Nah ini. Wong jangankan begitu. Iya, banyak mafia di sana. Mafia, apalagi mafia ibadah kurban. Banyak. Kalau menyembelih onta itu kan 7 orang. Urunan patungan 7 orang. Onta itu. Sama dengan sapi. Tiap orang dimintai urunan 500 real. Dimintai. Ayo, tiap orang 500. Berarti terkumpul 3.500 real. Itu harga onta di sana. 3.500. Terus jamaah hajinya yang urunan diajak ke tempat penyembelihan. Memang betul. Lah mereka ini kan orang Indonesia tidak paham bahasa Arab. Lah di sana kan banyak rame orang. Penyembelihan itu rame banyak orang. Itu ditunjuk, Pak, Bu, 7 orang ya. Ini loh onta panjenengan yang tadi panjenengan beli. Padahal nggak dibeli itu. Onta milik orang lain itu. Onta milik orang. Uangnya 3.500 masuk kantong. Mafia kurban banyak. Belum lagi mafia catering, mafia hotel. Aduh, belum lagi mafia ini piagam untuk supaya apa? Haji badal itu. Piagam. Itu satu orang ditarik kalau nggak salah 50 real apa 100 real. Yang piagam itu sebelah kanan bendera Indonesia, sebelah kiri bendera Arab Saudi. Loh Ustaz kok tahu? Ditunjukkan saya soalnya. Dan saya tahu tempat nyetaknya di mana itu. Padahal itu Bapak Ibu sekalian, haji badal itu nggak perlu pakai piagam begini. Padahal itu tinggal ngeprint nggak pakai bayar. Tapi jamaah dimintai 50 sampai 100 real. Mafianya banyak. Hati-hati. Nah ini termasuk ini. Nah ketika melempar itu, Nabi melihat ada orang-orang itu yang melempar, bukan yang dilemparkan itu batu. Ternyata selain batu yang dilemparkan. Apa kata Nabi? Tolong dibuka Ibnu Majah. Saya sudah nulis yang nomor atas. Mudah-mudahan cocok. Nomornya coba 3000. Kalau Ibnu Majah sama. Oh sama ya. Kalau gitu saya sesuai dengan nomor kitabnya 2473. 2473. Ibnu Majah 2473. Kita dengarkan baik-baik. 2473. Yaitu dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amsalu haula'i farmu, thumma qala ya ayyuhan nas iyyakum wal ghuluwa fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Silakan. Ayo. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, iya, Rasulullah SAW bersabda, isinya di pagi hari Jumrah Aqabah, saat beliau tengah berada di atas untanya, tolong ambilkan aku kerikil. Terus maka diambilkanlah untuk beliau 7 kerikil. Terus semuanya sebesar kerikil ketapel. Nah terus beliau mengebutkan atau membersihkan debunya. Terus di telapak tangan seraya bersabda, iya, dengan kerikil-kerikil seperti inilah hendaknya kalian melontar. Nah kalian kalau melontar, besarnya kerikil seperti ini ya. Dalam riwayat yang lain sebesar kotoran kambing. Ya, terus lanjut. Kemudian beliau bersabda. Nah ini sabdanya. Apa kata Nabi? Wahai manusia sekalian, ya, jauhkanlah kalian berlebih-lebihan dalam agama. Jangan berlebih-lebihan. Jangan bersikap ghulu, melampaui batas dalam beragama. Terus karena orang-orang sebelum kalian telah binasa sebab mereka berlebih-lebihan dalam agama. Nah, berlebih-lebihan dalam hal-hal agama, mengkultuskan sesuatu yang mana itu tidak disyariatkan. Banyak mengkultuskan kuburan, mengkultuskan orang soleh. Ini nggak boleh. Ini termasuk syirik.
termasuk di dalamnya adalah mengkultuskan kuburan. Apa kata Nabi? Nabi bersabda 5 hari sebelum meninggal. Nabi bersabda 5 hari sebelum Nabi wafat. Apa kata Nabi? La'anallahul yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Maka Nabi melarang umatnya meniru Yahudi dan Nasrani, menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Zikir di situ, sholat di situ, baca Quran di situ. Yang namanya zikir, sholat di masjid. Jangan mengkultuskan kuburan sebagaimana Yahudi dan Nasrani mengkultuskan kuburan orang-orang soleh di antara mereka 5 hari sebelum Nabi wafat. Ya. Oleh karena itu ini menunjukkan berarti tauhid. Nabi hendak menanamkan kepada umatnya, yaitu agar umatnya ini tidak berlebih-lebihan dalam masalah agama. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir cukup ya yang nomor 1 ini penjelasannya tentang makna tauhid. Loh, ini belum nomor 2, belum. Sekarang nomor 2. Sekarang nomor 2 Bapak Ibu sekalian. Kan ada 5 ya. Nomor 2. Apa tadi yang nomor 2? Oh sebentar. Pembagian tauhid. Sebelum masuk yang nomor 2, tadi saya berjanji sama panjenengan, apa bedanya antara akidah dengan tauhid? Betul. Singkat aja ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, akidah itu lebih luas daripada tauhid. Akidah itu pembahasannya lebih luas lebih luas pembahasannya daripada tauhid. Sedangkan kalau tauhid itu pembahasannya spesifik, khusus, tidak seperti akidah. Ustaz bisa ngasih contoh Ustaz? Contoh pembahasan akidah itu Bapak Ibu sekalian, pembahasan akidah itu adalah seperti pembahasan rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, itu akidah, itu akidah. Iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, caranya bagaimana mengimani Quran, itu caranya, itu akidah itu. Iman kepada rasul-rasul yang Allah turunkan, Allah utus. Iman kepada hari akhir, termasuk surga, neraka, bidadari, masalah adab kubur, itu semua adalah masalah akhirat itu. Masalah akhirat. Termasuk juga masalah sirat, masalah telaga Al-Kausar, termasuk masalah yaitu sirat, yaitu jembatan yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang, yang menghubungkan yaitu ke surga, yang di bawahnya adalah api neraka. Itu semuanya akidah, pembahasan akidah. Termasuk masalah takdir, masalah qadha, masalah qadar, itu akidah Bapak Ibu. Jadi banyak masalah akidah itu. Bahkan termasuk Bapak Ibu sekalian, masalah, mohon maaf loh ini ya, saya minta maaf. Masalah bid'ah itu masuk bagian akidah. Termasuk masalah ini, perpecahan umat, iftirakul ummah, itu juga masalah akidah. Masalah kelompok-kelompok, pecahan-pecahan, itu juga akidah. Berarti luas Ustaz ya akidah itu. Iya, luas. Tapi kalau masalah tauhid beda. Tauhid itu khusus. Saya ulang, tauhid itu khusus membahas hak-haknya Allah. Khusus rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Selesai, hanya itu. Tidak lebih dari itu. Yaitu tauhid. Masalah hak-haknya Allah. Masalah tentang hak yang menjadi kekhususan bagi Allah. Nah, yaitu masalah tauhid itu. Ya kita ini lagi membahas tauhid. Jadi kita nggak bahas akidah ini. Kita ini lagi membahas tauhid, Bapak Ibu sekalian. Nah, ya, yarhamukallah. Termasuk Bapak Ibu, yaitu yang kita bahas sekarang ini adalah pembagian tauhid dalam Al-Quran. Nah, masuk nomor 2 sekarang. Masuk nomor 2, pembagian tauhid. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran tauhid itu dibagi 3 Bapak Ibu. Dibagi 3. Apa saja itu? Nah, yang pertama
namanya tauhid rububiyah. Rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma was sifat. Asma was sifat. Nah, Bapak Ibu kalau kepingin tahu tauhid itu dibagi 3, ada di dalam Al-Quran. Suratnya surat apa Ustadz? Ayo, tolong dibuka Quran surat 19 Maryam. Dibuka Quran 19 Maryam ayatnya 65. Maryam ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maryam, surat Maryam, surat yang sering dibaca biasanya itu biasanya terkait dengan kehamilan katanya ya. Jadi kalau hamil berapa bulan itu? 3 bulan apa 4 bulan? Ya, dibacakan surat Yusuf sama surat Maryam. Jadi maksudnya kalau bayinya itu laki-laki supaya ganteng kayak Nabi Yusuf. Kalau bayinya perempuan supaya cantik dan taatnya seperti siapa? Ya lihat bapak ibunya. Meskipun surat Yusuf dibaca 100 kali, ya, kalau bapaknya itu ya, ibunya itu ya, anaknya itu ya itu ya. Makanya kata Nabi, kalau menikah cari yang cantik, cari yang ganteng. Kenapa? Untuk perbaikan. Tapi ternyata ganteng sama cantik itu tidak jaminan Bapak Ibu. Mau sampai kapan ganteng itu? Ya, ada masanya. Ya, satu saat dia juga akan tua. Ternyata kata Nabi, cari itu yang akhlaknya yang bagus. Percuma tampan kalau akhlaknya nggak bagus. Baik, kita lanjutkan. Kalau bisa ya dapat semuanya ya. Ya tampan, ya kaya, ya nasabnya bagus, ya akhlaknya juga bagus. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, surat apa tadi? Maryam. Ayatnya 65. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Silakan. Allah yang menguasai langit dan bumi. Ulang lagi pelan-pelan Pak Didi. Pelan-pelan ya, kita lihat. Allah yang menguasai langit dan bumi. Baik, Allah yang menguasai langit dan bumi. 1. Terus. Dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Lanjutkan. Maka sembahlah dia. Sembahlah dia. Nomor 2. Terus. Dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Itu masih masuk nomor 2. Terus terakhir. Ada seorang yang sama dengan dia atau yang patut disembah. Nah, baik. Itu yang nomor 3. Berarti kalau begitu kesimpulannya, berdasarkan ayat ini, tauhid itu dibagi 3. Ada yang rububiyah. Nanti definisinya rububiyah itu tak jelaskan. Nanti sebentar ya. Ada yang rububiyah, tauhid rububiyah. Di mana tauhid rububiyahnya? Yaitu tadi kita dengarkan Pak Didik tadi membaca, yaitu Rabb yang menguasai langit dan bumi. Allah yang menguasai langit dan bumi. Ini merupakan penetapan tauhid rububiyah. Terus yang nomor 2, fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Ini merupakan penetapan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, intinya itu. Terus yang ketiga, Allah berfirman, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia? Ini adalah penetapan tauhid asma was sifat. Baik, sekarang saya jelaskan.
Apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, apa itu tauhid asma wa sifat. Yang pertama dulu tauhid rububiyah. Kayaknya kita berhenti di tauhid rububiyah ini Bapak Ibu kalau lihat waktunya, karena agak panjang ini ya. Kalau tauhid uluhiyah insya Allah bulan depan ya. Bulan depan taklim kita terakhir Bapak Ibu. Karena April sudah masuk Ramadan, sehingga mungkin kajian pasti libur, diisi dengan terawih tentunya ya. Berarti nanti ketemu lagi ya saat berikutnya, kalau Allah takdirkan kita ketemu lagi di bulan berikutnya setelah Idul Fitri. Baik, kita lanjutkan ya. Yang pertama kita jelaskan tauhid rububiyah. Apa sih tauhid rububiyah itu? Begini loh Bapak Ibu, ringkas saja supaya enak belajarnya. Saya ringkas saja. Intinya begini. Tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Tetap mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan dalam hal yaitu kepengurusan. Atau yaitu dalam hal pemberian rizki. Dalam hal masalah pengurusan, pemberian rizki, penciptaan, kepemilikan, itu semua adalah maksudnya rububiyah. Iya, jadi Bapak Ibu kalau membaca hanya Allah yang memberi rizki, ini maksudnya Allah pemberi rububiyah. Dalam hal masalah mengesahkan Allah, tidak ada yang bisa ngasih rizki kecuali Allah. Kalau panjenengan baca ayat, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, rububiyah ini. Kenapa? Karena yang hanya menciptakan, yang bisa mampu menciptakan langit dan bumi hanya Allah. Kita tunggalkan, kita esakan Allah pencipta langit dan bumi. Contoh lagi, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, rububiyah lagi. Karena tidak ada zat yang bisa menghidupkan dan yang mematikan kecuali Allah semata. Itu maksudnya rububiyah. Nah, bukan berarti Tuhannya ada tiga, bukan. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dalam hal kepemilikan, dalam hal yaitu penciptaan, dalam hal pengurusan, dalam hal pemberian rizki, dan seterusnya. Itu semuanya rububiyah. Mana dalilnya? Ayo surah 7 ayat 54. Surah 7 ayat 54. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Silakan. Surah 7 ayat 54. Ayo silakan. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Nah, ya kan? Ingatlah. Terus lanjutkan. Teruskan. Lalu dia bersemayam di atas ars. Baik, belum poinnya. Terus. Dia menutupkan malam kepada siang. Lanjut. Yang mengikutinya dengan cepat. Teruskan. Dan diciptakannya pula matahari. Terus. Bulan dan bintang-bintang. Duh, itu termasuk rububiyah semua itu. Lanjut. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Lanjut. Ingatlah. Nah, ini poinnya. Ingat. Silakan. Menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Loh, ini namanya rububiyah, yang menciptakan sama yang memerintah, yang mengurusi. Itu cuman haknya Allah. Yang ngasih rizki Allah. Seperti itu. Ya. Baik. Makanya kalau ada orang yaitu khawatir tentang masalah rizkinya, nah itu, apalagi mereka yang suka demo-demo masalah UMR atau apa, tolong tanamkan, sampaikan kepada mereka. Bahkan kalau khutbah Jumat saya sampaikan. Saya pernah ketika khutbah Jumat, pada saat itu ada demo besar-besaran. Pas Jumat itu saya diminta oleh takmirnya, Ustadz, ini kelihatannya Ustadz nanti masjid ini akan ramai karena mereka mungkin ya akan sholat Jumat Ustadz. Ada yang sholat Jumat sendiri, ada yang ke masjid kita Ustadz. Nanti tolong disinggung masalah ini. Saya sampaikan bahwasanya rizki Anda tidak diatur oleh undang-undang. Rizki Anda itu diatur oleh Allah. Rizki Anda tidak diatur oleh undang-undang. Bukan. Yang ngatur rizkimu bukan undang-undang. Yang ngatur rizkimu itu Allah Azza wa Jalla. Tawakal sama Allah. Yang penting lakukan amal ketaatan.
Allah akan memberikan kita rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Allah akan berikan way out, jalan keluar, dan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi tidak diatur undang-undang rizkimu. Gak usah bingung, tawakal sama Allah. Kita punya Allah. Lah ini makanya orang yang kayak begini berarti tauhid rububiyahnya itu dipertanyakan. Karena apa? Karena yang berhak untuk ngasih rezeki bukan direksi, bukan pimpinan kita, bukan undang-undang, tetapi Allah. Minta sama Allah. Nggak usah mengganggu hanya orang di jalan. Apalagi kemudian melakukan makar-makar, merusak dan yang lainnya. Nggak usah. Apalagi ini cara tidak sesuai dengan tuntunan. Islam mengajarkan musyawarah, bukan demo. Tidak ada Islam mengajarkan demo. Musyawarah. Sampai ada surat namanya surat musyawarah. Surat apa itu? Asyura apa asyuara? Ayo. Halo, ayo. Surat yang judulnya musyawarah itu loh. Ya, Bapak Ibu sekalian, asyuara artinya apa? Asyuara yaitu musyawarah. Kalau asyura apa artinya? Para penyair. Asyuara itu para penyair. Kalau asyuara itu musyawarah. Itu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu, maksudnya tauhid rububiyah, saya yakin Bapak Ibu sudah punya gambaran ya. Jadi bukan berarti ada Tuhan lagi, bukan. Tuhannya sama, Allah sama. Kita tunggalkan, kita esakan. Maksudnya tauhid rububiyah ini adalah Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah pemilik alam raya, Allah yang mengurus semua makhluknya. Itu semuanya masuk kategori yaitu rububiyah. Dan perlu panjenengan ketahui. Nah ini, perhatikan baik-baik ini. Perhatikan. Ternyata Bapak Ibu, yang namanya tauhid rububiyah ini itu diyakini oleh semua orang. Semua orang meyakini tauhid rububiyah. Bahkan orang kafir sekalipun meyakini tauhid rububiyah. Panjenengan akan kaget kalau mendengarkan ayat Al-Quran yang akan saya tunjukkan sesaat lagi bertubi-tubi. Ketika orang kafir ditanya siapa pencipta langit, mereka menjawab Allah. Siapa pemilik bumi beserta isinya? Allah. Siapa pemberi rizki? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Jadi tauhid rububiyah ini orang kafir meyakini. Sampai nanti panjenengan akan kaget. Fir'aun, raja kekafiran, simbol kebengisan, simbol kesombongan. Fir'aun loh ini, Fir'aun. Dia meyakini bahwasanya Allah yang mencipta. Semua ini adalah Allah. Ada itu Ustaz ayatnya Ustaz? Iya. Tapi dia tidak mau menyembah Allah. Dia membangkang, durhaka kepada Allah. Fir'aun itu tahu, yakin dalam hatinya. Di mana itu Ustaz ayatnya? Sebentar, sabar ya. Urut aja, urut satu persatu. Saya tunjukkan ayatnya. Orang kafir mengakui tentang rububiyah Allah. Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur, Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Faham mereka. Mana dalilnya? Ayo dibuka surat Yunus, cepat dikit. Banyak ini. Yunus ayat 31 32. Langsung aja ya, langsung. Surat 10 Yunus ayat 31 32. Ayo silakan. Katakanlah Muhammad. Iya. Siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Terus. Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Perhatikan ya pertanyaannya bertubi-tubi. Katakan Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir, siapakah yang mencipta, siapakah yang memberi rizki? Satu. Yang kedua, siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Lanjut Pak Didik, nomor 3. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Terus. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itu nomor 3. Nomor 4 Pak Didik. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Orang kafir menjawab apa Pak Didik? Maka mereka akan menjawab Allah. Allah. Terus apa tegurannya Allah?
Maka katakanlah Muhammad, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Kenapa kamu tidak mentauhidkan Allah? Takwa di sini maksudnya mentauhidkan Allah. Kenapa kamu justru melakukan kesirikan, menduakan Allah? Wong dia mereka yakin pemberi rizki Allah. Lah kok mereka masih yaitu melakukan kesirikan. Nanti akan saya sebutkan kesirikannya. Terus nomor 2, surat Al-Mu'minun, surat nomor 23, ayatnya 84 sampai 89. Ayo, surat nomor 23, surat 23 ayatnya 84 sampai 89. Terus lanjut. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Silakan. Katakanlah Muhammad, Ya. kepunyaan siapakah bumi ini? Terus. Dan semua yang ada padanya. Terus. Jika kamu mengetahui. Lanjut. Mereka akan menjawab. Siapa jawabannya mereka? Kepunyaan Allah. Loh, terus. Katakanlah Muhammad, maka apakah kamu tidak ingat? Baik, pertanyaan nomor 2 Pak Didi. Katakan Muhammad, siapakah yang mempunyai langit yang 7, yang punya ars yang besar? Terus apa jawabannya orang kafir? Mereka akan menjawab, Iya. kepunyaan Allah. Terus apa tegurannya? Katakanlah Muhammad, maka apakah kamu tidak bertakwa? Pertanyaan nomor 3 Pak Didi. Katakanlah Muhammad, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu? Terus. Sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui. Apa jawaban mereka orang kafir? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Apa tegurannya Allah untuk mereka? Katakanlah Muhammad, kalau demikian maka dari jalan manakah kamu ditipu? Mengapa kamu kok sampai tertipu? Wong kalian mengatakan semua Allah, Allah, Allah. Loh, bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kita lihat lagi surat nomor 29 Al-Ankabut. Surat 29 Al-Ankabut ayatnya 61. Surat 29 ayat 61. Surat 29 ayat 61. Sesaat lagi gantian yang baca Dr. Angga. Ya. Ayo gantian istirahat Pak Didi. Ayat 61 dibaca Pak Didi dulu. Silakan ayo. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, apa itu pertanyaan yang kita ajukan kepada orang kafir? Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Apa jawaban mereka orang kafir Pak Didi? Tentu mereka akan menjawab Allah. Loh, terus? Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Loh, kenapa mereka kok malah dipalingkan dari jalan yang benar? Berikutnya, ayo surat 43 Dr. Angga. Surat Az-Zukhruf, surat 43. Surat 43 ayatnya ayat 9. Surat 43 ayat 9. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Silakan. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka. Ya, apa pertanyaan kepada mereka? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Terus jawaban mereka orang-orang kafir? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Loh, bahkan ditambahi Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Loh, bayangkan, lengkap lagi jawabannya. Itu. Tambahkan lagi suratnya sama 43. Sama. Ayatnya ayat 87. Kalau tadi kan ayat 9. Sekarang ayat 87. Az-Zukhruf tetap Az-Zukhruf ayat 87. Silakan langsung. Dok, ayo. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Siapakah yang menciptakan mereka? Dirinya. Lanjut. Mereka menjawab, Apa jawabannya orang-orang kafir, Dok? mereka menjawab Allah. Terus. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Kenapa mereka kok bisa dipalingkan dari menyembah Allah? Nah, saya tunjukkan satu lagi tentang Fir'aun. Fir'aun, Bapak Ibu sekalian, ternyata Fir'aun ini meyakini masalah rububiyah, Bapak Ibu. Dalilnya di mana? Ayo dibuka dalilnya. Yaitu disebutkan di surat sebentar. Tentang Fir'aun. Surat 17 Al-Isra ayatnya 102. Al-Isra ayat 102. Kita dengarkan ya. Surat 17 itu ayatnya 102.
Siapkan Pak Didik supaya tidak lama-lama. Siapkan lagi surat 27. Panjenengan Pak Didik surat 27 An-Naml ayat 12 sampai 14. Dokter Angga surat 17 102. Ayo Dokter Angga dulu, silakan. Dia Musa menjawab. Musa alaihissalam menjawab. Silakan. Sungguh, engkau telah mengetahui. Stop, surat nomor 27 An-Naml 12 sampai 14. Ulang lagi Dok, ulang lagi. Dia Musa menjawab. Dia Musa menjawab. Ya. Sungguh, engkau telah mengetahui. Engkau di sini maksudnya Fir'aun. Kalau kepingin tahu jalan ceritanya, baca ayat sebelumnya. Itu tentang Fir'aun. Terus lanjut Dok. Bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun. No, Musa menjawab, sungguh engkau Fir'aun telah mengetahui. Kau itu tahu sebenarnya. Tahu itu. Tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini kecuali yang menurunkan Allah yang memelihara langit dan bumi. Engkau akan binasa Fir'aun. Itu kata Musa alaihissalam. Kita dengarkan sekarang suratnya An-Naml surat 27 ayat 12 sampai 14. Ayo sebentar lagi kita akhiri. Silakan. Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Teruskan. Niscaya ia akan keluar putih atau bersinar, bukan karena penyakit. Terus. Kedua mukjizat ini termasuk 9 buah mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Nah, berarti Nabi Musa alaihissalam menunjukkan mukjizatnya. Teruskan. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Nah, terus. Maka tatkala mukjizat-mukjizat kami yang jelas itu sampai kepada mereka, ya, berkatalah mereka. Apa kata mereka? Inilah adalah sihir yang nyata. Menurut mereka ini adalah sihir. Lanjut, terakhir. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka. Terakhir, ayat 14. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Hati mereka tuh yakin. Ini semua dari Allah ini. Mujizat ini. Terus. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Sudah. Ya. Itu disebutkan bahwa mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya, orang kafir jahiliyah mereka sudah tahu Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah pemilik langit, Allah pemilik bumi, Allah pengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Lalu kemudian muncul pertanyaan, Ustadz, kalau orang-orang kafir sudah tahu Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rizki, lalu kenapa Rasulullah dan para sahabat kok berletih-letih, berlelah-lelah, ya penuh dengan penderitaan, sampai berdarah-darah, dilempari batu, ya, untuk apa? Yaitu mengadakan perlawanan dengan orang kafir. Nggak perlu sebenarnya. Lawang orang mereka sudah tahu pencipta itu Allah. Kenapa justru diperangi? Kenapa memerangi mereka? Bahkan mereka membunuh sebagian para sahabat Nabi. Nggak usah dilawan. Wong mereka paham kok pemberi rezeki Allah. Jawabannya adalah ternyata mereka itu hanya sebatas meyakini tauhid rububiyah. Mereka yaitu justru menetapkan berhala-berhala sebagai penolong. Mereka bertawassul, menjadikan berhala sebagai media perantara agar doa mereka disampaikan kepada Allah. Ya ini yang namanya cacat tauhid uluhiyah. Mereka mentauhidkan rububiyah tapi cacat uluhiyahnya. Mereka tahu Allah pencipta tapi mereka tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Mereka masih menyembah berhala, menjadikan berhala sebagai media wasilah, perantara, yaitu syiriknya. Seperti orang zaman sekarang, kalau ditanya siapa pemberi rezeki? Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Tapi mereka pergi ke kuburan orang-orang soleh. Lalu mereka ngalah berkah dan meminta kepada penghuni kubur tersebut, atau menjadikan perantara agar doa-doanya disampaikan kepada Allah. Wasilah. Loh, ya ini syiriknya itu di sini. Syiriknya itu di sini.
minta itu langsung kepada Allah, nggak perlu perantara. Katanya Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, akan aku kabulkan. Nggak butuh. Mak comblang, iya. Perantara, nggak butuh. Langsung aja minta sama Allah, tawakal sama Allah. Tidak boleh isti'anah, minta tolong kepada kuburan. Tidak boleh isti'adah, minta perlindungan, yaitu kuburan orang-orang soleh. Tidak boleh istighosa, memohon kepada orang-orang yang telah mati. Bahkan meyakini kuburan mereka bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Haram. Ya ini yang dibahas sama Nabi itu. Jadi bukan masalah tauhid rububiyah. Wong Fir'aun aja meyakini kok. Tadi kan kita dengarkan. Ya, kenapa kok tetap diadab oleh Allah? Karena mereka yaitu tidak mentauhidkan secara uluhiyah. Loh Ustadz, orang kalau mati itu Ustadz katanya ditanya marrobuka, siapa Tuhanmu? Itu kan berarti rububiyah. Berarti kan orang kafir bisa jawab Ustadz. Bukan. Marrobuka itu di dalamnya mengandung makna masalah uluhiyah. Bukan Allah pencipta, tetapi siapa yang kau sembah. Itu masalah ibadah. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasannya kesimpulannya Bapak Ibu, tauhid rububiyah ini adalah dimiliki oleh semua orang. Tauhid rububiyah, muslim, mukmin, kafir, semua meyakini tauhid rububiyah. Yang beda adalah nanti yang kedua, insya Allah bulan depan, yaitu tauhid uluhiyah, yaitu yang membedakan. Makanya Nabi sampai perang melawan mereka itu bukan masalah rububiyah Bapak Ibu sekalian, tetapi uluhiyah. Ustadz, ada enggak Ustadz ya orang itu Ustadz yang enggak percaya sama Tuhan? Ada, ateis, komunis ateis. Makanya komunis ateis itu lebih parah daripada orang kafir jahiliyah. Kalau orang kafir jahiliyah masih meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, tapi komunis tidak ada Tuhan. Itu komunis ateis, tidak ada Tuhan. Itu lebih parah daripada kafir jahiliyah. Loh, ini ya. Oleh karena itu hati-hati ya, maka tauhid itu tidak sebatas rububiyah, enggak. Bukan, tetapi uluhiyah, penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai penutup kajian kita adalah saya akan bacakan surat Al-Baqarah ayatnya 21 dan 22. Ayo, ini penutup. Dalil penutup surat Al-Baqarah ayatnya 21 dan 22. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Silakan. Hai manusia, perhatikan ya pelan-pelan Pak Didi, karena nanti akan saya komentari. Teruskan, silakan. Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu. Terus, orang-orang yang sebelummu. No, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu. Berarti rububiyah, karena Allah pencipta. Rububiyah ini, rububiyah. Terus, agar kamu bertakwa. Ayat dua-duanya Pak Didi. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Berarti rububiyah. Terus, dan langit sebagai atap. Berarti rububiyah. Terus, dan dia menurunkan air hujan dari langit. Rububiyah lagi, karena menurunkan hujan, memberi rezeki. Terus, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Rububiyah lagi, terakhir penutup. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Berarti kesimpulannya ayat ini, tauhid rububiyah itu mengharuskan seseorang, konsekuensinya harus melakukan tauhid
uluhiyah. Lihat ayatnya. Setelah dijelaskan Allah yang menciptakan, menurunkan hujan, dari hujan itu tumbuh buah-buahan, baru terakhir, jangan kau jadikan tandingan-tandingan, sembahlah Allah. Berarti tauhid rububiyah mengharuskan seseorang harus melakukan tauhid. Jadi kalau ada orang di luar sana meyakini tauhid rububiyah, tapi kok masih pergi ke dukun, pergi ke wong pinter, masih melakukan ritual-ritual kesirikan, berarti tauhidnya cacat, Bapak Ibu sekalian. Cacat. Padahal orang kalau sudah yakin rububiyah, ya harus menyembah Allah saja. Ya akibatnya nanti kayak orang kafir Quraisy, kafir jahiliyah dulu, tahu Allah pemberi rezeki tapi tidak mau menyembah Allah. Lah ini, ya ini akibatnya. Oleh karena itu maka kita berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk kesyirikan. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan mentauhidkan Allah dan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, karena waktunya sudah sangat malam ya. Saya cukupkan sampai di sini. Berarti materinya sampai tauhid apa itu? Rububiyah. Belum menyentuh tauhid uluhiyah. Insya Allah kita akan bahas pada kajian-kajian berikutnya. Baik, kita langsung tutup saja dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.